Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat KOKM, masih bareng dengan Tika Sulistia di Sinau bareng, sering sharing bareng Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Kali ini kita sinaunya bareng sama narasumber yang siang ini, karena ini siang ya tappingnya ya, siang ini jauh-jauh datang dari Mojokerto langsung ke sini untuk sharing sama Sobat KOKM yang ada di rumah. Aku mau perkenalkan dulu teman aku yang satu ini, ada Mas Krisna Tri Prasetyo. Ini adalah founder dan owner Kopi Koleo ini loh yang ada di depan. Halo, selamat siang Mas Krisna. Sehat ya Mas? Iya, sehat. Udah ngopi ya hari ini ya? Udah. Saya yang belum, bisa nantinya bikin ini ya. kita coba Koleo nanti seperti apa Sobat KOKM. Oke, Koleo ini lucu ya. Sobat KOKM kalau lihat kemasannya di depan itu udah kelasnya udah premium banget sih ini kalau Koleo ya. Dan ini asli Jawa Timur dari Mojokerto, tapi biji kopinya. Nah, ini nanti yang akan kita bongkar, biji kopinya dari mana sih ini? Kita akan ngobrol sama Mas Krisna, founder dan owner dari Kopi Koleo ini. Oke, baik. Mas Krisna, boleh sharing ke Sobat KOKM. Ini dulu sejarahnya gimana sampai muncul Kopi Koleo dari Mojokerto? Emang asli dari Mojokerto atau gimana? Iya, terima kasih sebelumnya. Untuk Kopi Koleo ini saya olah dari Malang, karena saya aslinya Malang. Jadi saya lahir dan besar itu di Sumber Manjing Wetan, kalau tahu. Malang. Itu di Kabupaten Malang. Ya. Nah, itu ada satu daerah di sana itu terkenal ini bukan terkenal sih. Sebutannya itu Amsterdam, kalau pernah dengar. Amsterdamnya Indonesia ada di sana ya? Bukan Amsterdam, Amsterdam. Amsterdam. Oh, baik. Amsterdam. Itu sebenarnya singkatan dari empat daerah penghasil kopi terbesar di Malang. Jadi Am itu Ambel Gading, S itu Sumber Manjing Wetan, Tir itu Tirtoyudo, sama Dam Dampit. Mungkin yang terkenal dari Malang itu kopi Dampit ya. Kalau disingkat jadi Amsterdam. Baik. Itu ada salah satu kafe di Malang pakai nama itu juga ada. Amsterdam ya? Pakai nama Amsterdam. Wah, itu berarti produknya semua diambil dari titik-titik itu tadi. Oke, baik. Jadi Mas Krisna ini nggak ujuk-ujuk gitu ya, kayak misalnya ini beberapa tahun terakhir tren ya kopi di Indonesia, terus tiba-tiba dia bikin produk kopi, tapi ternyata dari lahir dia udah biasa mainan biji kopi itu ya, tapi yang masih green bean-nya ya. Belum kepikiran sama jadi produk ini. Nah, sekarang kita tanya, gimana perjalanannya Mas dulu bisa jadi produk-produk ini? Nah, produk ini saya inisiasi, saya ciptakan di 2018. Cuma sebelum itu saya waktu itu masih SD. Itu Bude itu mbaknya ayah. Dari ayah, ya. Kakaknya ayah saya itu. Produksi bubuk juga, cuma untuk kalangan pasar. Masih rumahan ya. Jadi Bude saya kopi giling gitu loh Mas, benar nggak sih? Kalau dulu nyebutnya kopi giling yang di pasar itu yang wanginya itu, wah itu wangi banget sih kalau kopi. Bude saya dulu kan punya toko di pasar, itu jualan bubuk kopi itu. Cuma beliaunya sudah almarhum, sekitar 2008 kalau nggak salah. Itu berhenti, produksi bubuknya itu berhenti. Nggak ada yang meneruskan. Oh, oke. Cuma di 2018 kebetulan ada suatu awal 2019 sih lebih tepatnya. Iya. Ada momen penting sih buat saya. Saya kena perusahaan tempat saya kerja itu merumahkan saya waktu itu. Oh, oke. Awal 2019, terus saya berinisiatif untuk mengolah produk kopi yang memang dari kecil saya sudah akrab dengan itu gitu. Iya. Jadi saya olah jadi bubuk. Nah, waktu itu juga mungkin gencar-gencarnya Presiden Jokowi ya. Betul. Itu melarang ekspor bahan mentah kan waktu itu ya, seingat saya. Nah, itu tujuannya kan untuk meningkatkan nilai ekonomis. Nah, mungkin dengan itu juga saya bisa meningkatkan nilai ekonomis dari biji kopi yang sudah sekian tahun ini saya akarapi di rumah itu. Nah, makanya saya berinisiatif untuk mengolah produk kopi tersebut jadi seperti ini sekarang. Oke, luar biasa. Jadi ini sebenarnya nggak ujuk-ujuk jadi seperti ini, tapi memang ada dari kecil gitu ya, sejarah keluarganya sudah
punya sejarah untuk produk kopi, tapi tidak terlalu serius untuk dikembangkan mungkin karena di rumahan. Terus kemudian Mas Krisna kok dilalah ya, itu jalannya Allah loh untuk bisa menjadi seorang entrepreneur akhirnya ya. Jadi bos sendiri untuk produk-produknya. Oke, baik. Koleo, ini dari kemarin saya diinfo, besok bakal ngobrol sama ownernya Kopi Koleo. Ini kok lucu banget ya namanya ya. Koleo, boleh dijelasin Mas artinya ada nggak sih Koleo ini? Iya. Mungkin dari sejarahnya dulu ya. Sejarah merek dulu saya bukan ujuk-ujuk Koleo. Oh ada, sebelumnya ada? Sebelumnya beda? ada juga, sebelumnya beda juga. Sebelumnya waktu itu mungkin saya terlalu Kopi minded banget. Iya, kopi minded cuma. Kopi minded Waktu itu ini saya ciptakan merek itu 218. Mungkin untuk pengucapannya 218 waktu itu. 218 karena kenapa ada saya pilih beberapa. 218 itu karena tanggal lahir saya dan bulan lahir saya 18 bulan 2. Oke. Tapi seiring berjalannya waktu kok untuk diucapkan itu susah gitu loh. 218 ya. Untuk diingat juga susah waktu itu. Terus semua berjalannya waktu saya ada nggak tahu ya ide dari mana dulu juga muncul ada Koleo. Oke. Koleo waktu itu nggak ada artinya Bu. Jadi pertama Koleo belum ngerti ya, tiba-tiba aja gitu dikasih ilham sama Allah untuk Koleo gitu. Iya mungkin ya. Udah lupa juga Mas Krisna itu asalnya dari mana. Ujuk-ujuk Koleo gitu. Tapi saya ketemu banyak orang kan, banyak pelaku usaha juga, pelaku UKM juga saya ketemu gitu. Ditanyain lah, ini artinya apa? Terus waktu itu ada yang nggak tahu ya, tercetus saja. Ko itu untuk kopi, Leo untuk singa. Kebetulan Malang kan identik dengan singa, jadi ya klop lah jadinya. Gitu. Koleo ya, jadi kopi dari Malang kopi gitu dari ya, singa. Oke, bisa aja akhirnya. Karena banyak yang nanya. Tapi kan akhirnya seiring berjalannya waktu juga pada waktu mengurus legalitas kan juga Koleo ditanya ya ini artinya apa, jadi nemunya itu. Oke, baik. Nah, produknya Koleo ada apa aja sih Mas? Boleh di-sharing ke Sobat KUKM? Ini produknya ada apa aja dari kopi Koleo? Untuk produk kita ada beberapa ya. Cuma yang best seller untuk sekarang ini itu yang blend, yang kemasan yang ini. Yang ini ya, yang blend. Ini best seller ya. 50. Ini sudah masuk ke toko oleh-oleh juga di Surabaya sini. Oke. Jadi udah bisa dibeli di beberapa kota kabupaten di Jawa Timur, sudah masuk bisa. Semua? Di marketplace online juga ada. Oh, lebih mudah. Oke, nanti kita akan sharing di akhir kita obrolan kita. Iya. Apa Mas yang membedakan ini? Yang blend itu betul. Nah, blend sama yang ini kan beda. Kemasannya juga beda kan ya. Yang ini Koleo Coffee Premium, yang itu kan blend. Nah, yang premium itu 100% kopi murni. Kalau yang blend itu ada sedikit campurannya. Campurannya itu dari jagung. Oh. Nah, saya mungkin milih yang ini ya. Saya biasa minum yang kopi-kopi jagung. Jadi yang ini kayaknya ya. Jadi ini dari biji kopinya tetap dari biji kopi yang Mas punya, kemudian di blend sama itu namanya blendnya di blend sama jagung. Jagungnya juga ini bahan-bahannya dari Malang juga? Iya, dari Malang juga. Kenapa kepikiran bikin yang blend juga, Mas? Apakah pertama coba terus kemudian peminatnya banyak? Karena kan teman-teman yang coffee addict hari ini kan picky banget ya, selektif banget memilih yang namanya biji kopi. Sampai kadang beli secangkir kopi itu sama nanya nih, bijinya dari mana, penanamannya siapa, di ketinggian berapa, gitu-gitu ya Mas ya. Nah, ini gimana kok tiba-tiba ya udah deh ini aku bikin yang blend aja gitu. Nah, itu juga dari tradisi keluarga juga sih. Dari Bude tadi. Bude juga jualnya murni dan campuran. Kalau mereka nyebutnya campuran. Nah, itu ada ya mungkin dari segi rasa mungkin kalau yang murni kan lebih pekat. Dia mungkin lebih tinggi juga kafeinnya. Betul. Sedangkan yang lebih kuat. Yang blend lebih light lebih ya. Lebih rendah juga kafeinnya seperti itu. Jadi untuk penikmat yang nggak pengen kafeinnya tinggi mungkin bisa lebih ke blend. Seperti itu. Mas, kadang-kadang itu teman-teman kopi itu kan punya filosofi sendiri ya. Saat mereka merintis usahanya masing-masing. Nah, ini boleh di-sharing Koleo ini punya visi dan misi seperti apa untuk menciptakan brand sebagai sini dari Mojokerto? Kalau visi dan misi sih saya cuma pengen menghadirkan aja kualitas olahan kopi yang terbaik untuk
dinikmati konsumen gitu aja sih. Dari Jawa Timur. Iya. Oke. Kan sementara ini saya tahunya ya, saya itu untuk menikmati kopi-kopi yang enak ini ada apa ya, effortnya lebih kuat gitu loh. Saya lebih milih mungkin untuk orang awam ya, untuk orang awam yang penting ngopi. Yang penting ngopi baik. Itu mereka mungkin milih yang kemasan yang dijual di toko-toko kelontong mungkin di sebuah minimarket seperti itu. Mungkin mereka lebih memilih yang itu. Cuma untuk kopi yang lebih berkualitas ya, saya rasa lebih berkualitas itu masih jarang gitu loh, dan mereka juga kesulitan untuk menemukan yang seperti itu. Betul. Adapun pasti mahal. Betul. Nah, jadi mungkin ke depan saya pengen memperkenalkan ini loh kopi asli Jawa Timur, asli Jawa Timur yang murni dari Jawa Timur juga, tapi dengan harga yang terjangkau. Oke. Kopi dari Jawa Timur, dari biji kopi dari Jawa Timur yang diolah sama anak muda dari Jawa Timur untuk warga Jawa Timur supaya menikmati kopi lokal dengan harga yang lebih affordable ya. Kalau dengan nanti kita akan sharing harganya ini berapa, bisa dicek juga, nanti kita akan sharing di marketplace-nya supaya sobat KUKM bisa gampang mendapatkan produk Koleo ini. Oke, baik Mas. Nih, aku dari tadi tuh tertarik sama kemasannya, terus sama desainnya. Nah, kalau teman-teman, kalau sobat KUKM tuh pasti ingin belajar tuh. Ini gimana ya desainnya dulu, gimana kepikiran dari nama Koleo bisa jadi desainnya seperti ini, kemudian memilih kemasannya yang premium kenapa seperti ini, dan yang blend seperti ini. Boleh Mas di-sharing Mas Krisna, tadi aku sempat dengar di off air ya sedikit, ini semuanya saya desain sendiri, ini saya milih sendiri kemasannya. Nah ini Mas boleh di-sharing ke teman-teman, ini awal mulanya gimana bisa dapat desain seperti ini, benarkah mendesainnya sendiri, tapi kalau mendesain sendiri itu luar biasa sih ini. Owner dan founder yang luar biasa, yang premium kenapa memilih kemasannya juga seperti ini Mas? Ya, waktu itu ya namanya usaha baru ya, pasti pengen yang desainnya yang wah, yang bagus lah. Ini sudah berkali-kali ganti desain sih. Oh, oke. Yang terakhir seperti ini. Nanti ada lagi, saya ini lagi cetak sih. Untuk produk khusus special edition gitu loh. Cuma belum jadi belum tak bawa ke sini. Oke, special edition apa tuh Mas? Maksudnya kan kadang-kadang ada special edition memperingati atau apa season apa gitu. Nah, ini yang kan, special edition yang gimana? Kebetulan Koleo nanti ada kunjungan bisnis ke Bali. Oh, jadi disesuaikan sama acaranya eventnya juga. Oke, baik. Nah, kalau untuk yang dipajang di sini, yang blend itu dulu ya dapat dari referensi nyari referensi di internet ya pastilah. Jadi apa ya sih yang bisa bikin kopi saya ini dilirik orang gitu loh. Punya daya tarik ya. Kemasan putih atau yang hitam ini kan sudah biasa ya rasanya. Sudah biasa, kita sering lihat lah di toko-toko oleh-oleh, sering lihat. Cuma apa sih yang bikin produk saya ini bisa dilirik orang? Nah makanya saya bikin lebih berwarna lagi seperti ini. Lebih anak muda banget ya ini jadi ya. Nggak monoton lah hitam melulu. Nggak cowok banget gitu, karena peminat kopi hari ini itu juga banyak ceweknya loh, banyak perempuan yang menikmati kopi. Baik. Jadi kalau cewek itu lihat yang begini seneng ya, segar dan colorful, lebih orang muda banget lah ini, lebih milenial gitu. Terus kemudian untuk desainnya Mas, desain sendiri berarti gini, Sobat KUKM, Mas Krisna ini melalui masa di mana dia berganti-ganti kemasan ya, warna kemasan dan kemasan. Itu adalah satu di antara strategi riset. Jadi di riset dulu di pasar itu bagaimana sih kemasan kopi hari ini, kemudian mana yang diambil celah yang beda supaya produk kopinya ini punya branding yang bagus nantinya. Nah ini udah ketemu yang seperti ini akhirnya gitu ya Mas ya, bener ya. Jadi ada proses riset dulu Sobat KUKM. Sobat KUKM juga gitu, kalau mau bikin kemasan atau logo itu diriset dulu. Rivalnya yang produk dengan produk yang sama itu kira-kira seperti apa sih hari ini. Nah itu baru nanti ketemu deh mau dibikinnya seperti apa. Nah yang premium Mas, kemasannya ini kenapa memilih yang seperti ini, boleh dijelasin juga kenapa ada seal juga dipakein, ada seal, kemudian ada dua
2 jenis ya. Ini apa yang membedakan yang besar sama yang kecil? Ya, untuk yang ini baru, kemasan baru. Yang 150 gram ini baru beberapa bulan ini saya ciptakan. Karena pengalaman saya dengan yang blend itu kan sudah masuk, blend sama premium sudah masuk untuk oleh-oleh juga di Jawa Timur. Ya. Nah, itu yang lebih laku yang ini, yang 150 gram. Kalau yang ini kan 250 gram. Jadi pikiran saya waktu itu untuk oleh-oleh pasti butuhnya banyak. Karena mungkin yang dioleh-oleh banyak. Iya, untuk dibagi-bagiin ya. Nah, pasti juga milih yang dengan harga yang murah. Betul. Karena saya juga seperti itu mungkin ya. Pengalaman pribadi ya. Jadi kalau beliin orang puluhan itu supaya enak dibaginya ya, kecil-kecil. Saya berinisiatif lagi, saya ciptakan yang kemasan 150 untuk yang premium. Nah, untuk kemasannya mengapa masih yang hitam? Ini ya karena ini juga hasil dari yang tadi itu juga. Jadi coba-coba nanti ada kemasan baru lagi untuk yang premium. Jadi sementara masih pakai yang hitam ya. Seperti ini. Habisin stok kemasan yang kemarin. Mas, untuk legalitas. Nah, ini ya, boleh diintip ya. Ini tahun berapa dan boleh Mas, karena tiap orang punya cerita berbeda untuk mendapatkan yang namanya legalitas untuk produk UMKM-nya. Ini boleh diceritain, udah dapat PIRT, halal juga. Terus kemudian boleh juga di-sharing prestasi-prestasi apa yang udah didapetin sama Kopi Koleo selama ini. Iya, untuk perizinan karena ini saya rasa krusial ya. Jadi produk itu harus ada izinnya lah, paling nggak harus diakui oleh pemerintah gitu. Jadi untuk PIRT saya 2023 awal tahun 2023 saya sudah punya PIRT. Jadi waktu itu ada dibantu juga sih sama Dinkes Kabupaten. Waktu itu jadi dipermudah juga waktu itu. Jadi nggak terlalu sulit sih untuk mengurus perizinan itu. Terus untuk halal, nah halal ini malah lebih mudah lagi. Saya nggak perlu kemana-mana waktu itu. Orangnya langsung datang ke rumah. Nah, itu emang rezekinya Mas Krisna ya. Sementara yang lain ngantri nunggu. Jadi langsung waktu itu. Cuma beberapa bulan sih sudah keluar label halalnya sudah keluar. Terus kemarin baru sebulanan ini mungkin ya. Saya daftar hak merek juga di Hagi. Itu juga dari akhir 2022 saya mengurus. Itu saya nanya-nanya ke beberapa pelaku UKM waktu itu, katanya setahun lah, 2 tahun, 3 tahun. Cuma alhamdulillah saya 8 bulan sudah keluar. Jadi ya dipermudah juga waktu itu di situ. Baik. Seperti itu. Jadi untuk produk kopi Mas itu apa saja ya yang boleh di-sharing ke Sobat KUKM? Apa saja yang dibutuhkan secara legalitas? Kalau legalitas untuk produk kopi, produk kopi yang seperti ini ya, seperti ini itu setahu saya cukup PIRT dan halal gitu aja. Cuma kan karena di 2024 itu semua produk UKM, nggak semua produk UKM saja sih sepertinya harus ada label halalnya. Jadi harus halal semua. Jadi tahun ini 2023 itu pemerintah sedang menggalakkan untuk pelabelan halal pada setiap produk UMKM itu. Jadi ada jatah mungkin gratis ya, saya juga kurang fasilitasi tentu saja ada dari pemerintah untuk halal tersebut. Jadi untuk teman-teman UKM mungkin yang perlu harus hari ini basic wajib kalau memang ingin membesarkan dan mengembangkan produk UMKM harus halal itu dimudahkan lah sama pemerintah untuk tahun ini. Betul, karena fasilitasi itu ada, termasuk di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Makanya ke sini main-main, nanya ke resepsi depan, mau konsultasi, mau diskusi soal produk saya. Nanti langsung diarahkan ke bidang-bidang yang sesuai atau yang sesuai dengan kebutuhan Sobat KUKM untuk bisa mengembangkan produk UMKM di Jawa Timur. Semuanya gratis, nggak usah takut. Nanti langsung diarahkan, terus nanti akan diajarin dan kembangkan satu persatu ya apa yang sesuai dan dibutuhkan sama pelaku usaha UMKM-nya gitu. Baik, nah ini pemasarannya sekarang tadi udah dibilang seluruh Jawa Timur udah ada di toko oleh-oleh gitu loh. Tapi dulu bagaimana Mas Mas Krisna boleh sharing ke Sobat KUKM dulu gimana dari nol produknya yang nerusin usaha keluarga, produk keluarga, kemudian ganti-ganti kemasan, ganti nama bahkan karena itu akhirnya jadi brand yang Kopi Koleo ini. Itu pemasarannya bagaimana Mas? Boleh dong diceritain dari awal dulu dirimu mengembangkannya lewat mana, kemudian sekarang strategi pemasarannya seperti apa?
Iya. Untuk awal dulu, waktu awal masih pakai nama yang lama. Ya. Itu. Boleh tahu nggak nama yang lama apa? 218. Oh, 218 ya, iya, iya. 218. Iya, 218. Nah, saya aja lupa, susah ngapalnya ya. Nah, kalau kopi Koleo ini gampang. Oke. Dulu ini online dulu, waktu itu masih online. Dari jadi, online dulu ya. Terus ada kayak marketplace, ya, langsung ke marketplace berarti. Oh, oke. Ada yang dari via WA, Instagram gitu itu juga ada. Okay. Untuk oleh-oleh atau untuk bingkisan biasanya dulu. Iya. Cuma seiring berkembangnya waktu juga, terus saya pindah kewarganegaraan, pindah domisili. Iya, dari Malang ke Mojokerto. Oke. Itu ya di sekitar rumah itu ada yang langganan lah. Cuma ya tadi kemasannya bukan yang seperti ini. Udah punya pelanggan ya pindah Mojokerto, luar biasa. Terus untuk 2023 ini juga sudah mulai masuk toko oleh-oleh yang tadi itu. Oke, di Jawa Timur ya. Terus ini juga fasilitas dari dinas juga sih. Ya. Saya sering ikut pameran, jadi kayak kemarin hari Kopnas di Jember itu juga saya bawa produk. Dan alhamdulillah laku banyak juga di sana. Pasti. Jadi setiap pameran itu sepertinya peluang untuk mengembangkan pasar. Ya. Mengembangkan pasar, mengembangkan relasi. Nah, ini yang paling penting. Mengembangkan relasi itu yang paling penting sebenarnya. Karena komunitas teman-teman kopi ini, ada aja yang diobrolin ya, diulik sampai sak kulit-kulitnya. Seru gitu loh kalau mereka udah ngobrolin yang namanya kopi-kopian ini. Sampai ada cerita di balik itu semua. Wah, itu yang seru sebenarnya ya kan. Selain tesnya, karena beda tempat itu tesnya beda, sama-sama biji kopi tapi beda. Terus kemudian cara ngerostingnya juga akan mempengaruhi tes dari kopi itu sendiri. Nah, itu yang diulik sama teman-teman. Kalau udah, dan ini satu lagi, tes tiap orang tuh berbeda. Jadi masing-masing orang tuh mencari apa yang sesuai sama tes dia, dan itu produknya akan beda-beda. Tentu saja. Wah, luar biasa. Nah, ini penghargaan apa saja nih yang sudah didapat sama Kopi Koleo dari 2018? Kalau penghargaan, ya, udah pernah lebih ke ini sih, lebih ke keikutsertaan pameran saja. Ya. Kemarin yang terakhir itu di Jakarta, waktu itu di Cibubur. Apa itu, Mas? Itu ada pameran dari Dinas Penghubung Daerah, itu di Pemda Jawa Timur. Oke. Mereka mengundang kita untuk ikut serta dalam pameran mereka di sana. Oke. Ada pengalaman seru nggak waktu di sana? Itu kan untuk produk seluruh Jawa Timur. Jadi produk dari kabupaten-kabupaten di Jawa Timur itu dibawa ke Cibubur di sana. Jadi khusus emang itu pameran untuk UKM Jawa Timur waktu itu. Jadi di situ saya lebih banyak mengenal teman-teman UKM juga. Akhirnya jadi, ya, selama ini nggak ketemu di sana ya. Banyak pengalaman-pengalaman yang dibagi, jadi saya juga bisa tahu lah bagaimana perjuangan mereka membesarkan produknya mereka. Baik. Mas, ada cerita seru nggak sih selama Mas Krisna ini mengembangkan produk Koleo ini? Ada testimoni mungkin dari orang atau komentar orang dari kopimu atau keluarga sendiri? Ada cerita seru nggak? Boleh Mas dibagi, karena kopi itu yang seru itu justru ceritanya ya, Sobat KOKM. Kalau ngomongin kopi di saya ya, di diri saya itu lebih ke ngomongin hidup saya juga sih sebenarnya. Jadi terus terang di 2023 ini kayak roller coaster sih. Bukan hanya di produk saya, tapi di kehidupan saya juga, jadi curhat. Nggak apa-apa, Mas. Karena di belakang sebuah suksesnya produk itu pasti ada perjalanan cerita yang bisa kita ambil ya, pengalamannya Mas. Ya bisa jadi mungkin nanti jadi inspirasi lah. Boleh, iya. Boleh, jadi, jatuh bangun juga sih saya membesarkan produk ini. Waktu itu di 2018 awal saya membesarkan produk, itu sempat mandek juga, sudah nggak ada produksi lagi lah waktu itu. Karena saya selepas dari yang dirumahkan tadi, saya punya pekerjaan baru. Jadi saya diterima di sebuah perusahaan di Surabaya. Oh, masih kerja lagi? Masih kerja lagi waktu itu. Tapi saya masih pengen besar nama ini, nama Koleo ini masih pengen besar. Nah, waktu itu saya kembangkan sendiri, cuma kurang berkembang juga sih, karena waktu itu produksi di Malang, saya di Surabaya. Nah, itu tuh. Jadi ya ini sempat mandek juga waktu itu beberapa agak keteteran ya, karena kan kalau pekerjaan tuh terikat ya. Iya. Terus 2021
saya alhamdulillah ketemu jodoh. Ketemu jodoh, terus jiwa pengusahanya juga besar. Waduh, ini. Nah, saya bawa produk ini, saya punya produk ini gitu. Ya bukan karena saya nikah, karena saya ada produk ini, bukan ya, karena ya ini sudah apa ya, sudah legacy saya lah. Saya pengen membesarkan produk ini gitu. Dan alhamdulillah istri saya juga mendukung. Jadi waktu itu 2022 kita mulai mencari jalan. Dan kebetulan waktu itu ada sebuah komunitas juga di Kabupaten Mojokerto, komunitas untuk pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Dari Kabupaten Mojokerto. Nah, kita gabung dari situ. Nah, itu awal dari saya sampai di sini juga. Jadi saya sampai podcast ini di Diskop ini mungkin ya dari situ juga ya mungkin. Saya jadi kenal orang-orang dinas. Jadi mungkin dari perkumpulan itu. Jadi 2022 saya mencari jalan, 2023 ini saya sudah mulai mendapatkan jalan saya. Jadi saya mulai ikut pameran ke sana, ke sini, ke sana, kemari lah. Intinya seperti itu. Terus salah satu keputusan besar saya di 2023 ini adalah saya memutuskan untuk resign dari tempat kerja saya yang tadi itu. Untuk membesarkan produk ini. Ya bismillah, mungkin keputusan terbaik yang saya ambil di 2023 ini ya mungkin itu. Luar biasa. Boleh kasih teman-teman. Jadi emang jalannya Allah ya. Sudah kerja di sebuah perusahaan, kemudian dirumahkan, nyoba, kemudian kok ya delala sama Allah, oke tak belokno sini dulu ya rezekimu ya. Ikut orang lagi di sebuah perusahaan sampai akhirnya ya apa ya tak temu jodoh. Jadi ketemu jodohnya dan mengembangkan produk ini bareng. Udah jalannya untuk bisa jadi owner sendiri. Bismillah. Dipermudah skalanya. Dipermudah. Iya kan Mas ya. Luar biasa. Nah, ini yang penting nih terakhir. Omset. Boleh ya cari omset ya dengan pengalamannya yang jatuh bangun tadi sama-sama Allah udah dikasih jalan enak, sekarang tinggal fokus mengembangkan Kopi Koleo. Omset nih dari 2018 sampai sekarang 2023 Mas. Omset awal berapa, terus kemudian omset yang sekarang berapa. Tapi sebelum itu jadi kepikiran untuk bisa menjadi seorang, boleh ya aku nyebutnya ini sudah pengusaha belum sih, rintisan. Jadi seorang rintisan ya kan, rintisan perkopian ini modal awal yang dibutuhkan. Kalau misalnya kita tidak dari keluarga yang basicnya kopi, ini modal awal yang dibutuhkan kalau boleh tahu Mas, ini kira-kira berapa ya? Modal dulu dan nanti kita bicara omset. Oke, baik. Kalau untuk modal kalau bicara uang mungkin dari teman-teman mungkin berbeda ya. Jadi ada yang mungkin dari awal terjun ke kopi itu langsung pengen punya kafe yang mewah, pengen punya kafe yang besar seperti itu. Mungkin ada. Mungkin modalnya lebih gede lagi juga. Ya. Cuma kalau untuk produksi seperti ini sih saya rasa dari bahan baku untuk kopi. Karena saya ngambil bahan baku juga pula, jadi saya nggak minta. Jadi walaupun milik keluarga ya. Karena bisnis tetap bisnis ya, bisnis tetap bisnis lah itu tadi. Jadi saya beli pula, istilahnya pula dari keluarga juga. Saya olah, jadi mungkin untuk modal minim sih saya dulu. Kemasan juga belum seperti ini, jadi masih lebih terjangkau waktu itu. Kemasan yang belum custom ya? Iya, terus waktu itu saya perbaiki lagi kan, terus kos-kos kan juga lebih besar juga nantinya. Jadi modal untuk yang produk ini mungkin sekitar ya taruh angka sekitar 500 ribuan lah, untuk itu sudah bisa produksi lah untuk kali ini. 500 ribu itu bahan kopinya sama kemasannya. Mesinnya Anda udah punya ya masalahnya ya? Itu di luar mesin. Kalau yang 500 ribu itu ya ini kan gini, kalau yang pengolah mungkin yang partai-partai kecil ya, partai besar boleh lah kita investasi di mesin boleh. Tapi untuk yang kecil masa kita beli mesinnya dulu berapa? Ya mesin kopi kan nggak murah. Gitu. Kita bisa ini ke bisa ke vendor, bisa ke pihak lain. Betul. Jadi
jangan jadikan itu sebuah keharusan. Kalau saya mau produksi kopi saya harus punya alat kopi dulu. Waduh, nggak jalan ya, nggak jalan-jalan itu, nabung juga agak berat. Beli mesin kopi itu kan murah. Murah, ngomongnya agak berat, murah. Oke, baik itu tadi bocorannya. 500.000 udah bisa kok. Nanti minta kolaborasi aja sama vendornya gitu ya. Tapi modal besar itu yang nekat. Modal utamanya itu sebelum yang 500.000 tadi itu adalah nekat kemauan. Ya iyalah ini loh ya, malang ini loh ya. Modal gratis pun nggak akan jalan. Benar. Nah kalau prinsipnya sekarang kan begini, kalau ingin jadi pebisnis ya ada modal gitu. Kalau nggak ada modal ya nggak bisa. Cuma nekat aja juga nggak bisa sih mas sekarang ya, harus ada akses. Iya nggak bisa. Oke, baik. Modal segitu, omsetnya berapa waktu itu dengan modal yang ada? Omset dari awal usaha sih ya nggak banyak waktu itu. Ya. Cuma mengandalkan online dan pengiriman ke luar kota, itu pun cuma teman sendiri waktu itu yang sendiri. Oh, yang pesan-pesan teman-teman ya. Ya. Cuma untuk semakin berjalannya waktu kan ada dari pihak luar juga banyak, dari pameran-pameran juga banyak. Ya. Kalau untuk hari ini, detik ini mungkin sebulan sudah per hari sih. Ya. Hari 200-300 itu sudah. 200 bersih. Oh, itu rata-rata. Oke, baik. Ini sekarang yang dulu berarti belum ya? Belum sampai di situ. Sekarang udah bisa. Luar biasa. Oke, Mas terakhir boleh kasih tips ke sobat KUKM? Kalau ingin membuat rintisan kopi ini, produk kopi, mereka harus mulai dari mana dan apa saja yang mereka butuhkan untuk bisa mengembangkan dan jadi produk seperti kopi Koleo ini. Jadi untuk awal merintis kopi, ya paling nggak harus tahu lah kopi itu bijinya seperti apa. Mungkin harus tahu juga. Terus kalau diproduksi itu harus diapain sampai jadi bubuk, itu mungkin itu pengetahuan dasar untuk mengolah kopi mungkin dari situ. Terus yang kedua mungkin pengetahuan dari harga kopi mentah. Itu tadi yang dibilang banyak kan dari setiap daerah, setiap kemudian itu kan pasti berbeda-beda. Nah harga jualnya kan juga pasti berbeda-beda juga. Seperti itu. Nah pengetahuan seperti itu juga diperlukan. Jadi kalau itu sudah ya nggak harus menguasai banget sih. Ya paling nggak menguasai sambil jalan belajar, tapi at least basicnya sudah tahu, harus tahu yang bagaimana dulu ya. Terus bisnis kopi itu juga kita juga harus tahu pasar. Jadi pasar yang diminta konsumen itu seperti apa sih? Ada yang buku, ada yang sangrai, ada yang biji sangrai itu juga ada yang minat. Tapi nggak banyak sih, lebih banyak di buku. Nah itu juga harus tahu pasarnya juga. Terus untuk kemasan saya rasa karena saya menjalankan pasar saya itu, kalau saya boleh bilang itu dari kalangan menengah ke atas untuk ini, kalangan menengah untuk ini, kalangan bawah juga saya ada. Cuma ada kemasan yang saya bawa di sini. Itu untuk khusus untuk kafe, untuk warkop itu ada khusus. Ada sendiri ya. Jadi itu lebih bisa diakomodir lah. Jadi kalau teman-teman pengen merintis bisnis kopi, pastikan dulu pasarnya. Pasarnya mau yang premium atau mau yang menengah atau mau yang bawah. Kalau saya kebetulan saya pengen semuanya, jadi ada beberapa kemasan untuk pasar-pasar mereka yang saya sebutkan tadi. Jadi Mas Krisna dengan Kopi Koleo-nya ini sudah punya segmennya masing-masing. Jadi dia menyediakan produk untuk masing-masing segmen itu. Seperti yang ini lagi nggak dibawa untuk yang segmen di C, tapi yang lagi dibawa adalah segmen yang AB ya. Ini yang blend, yang banyak dinikmati, yang lucu banget sih ini. Terus yang premium ini juga lucu banget, bisa dibawa kemana-mana. Kalau ini saya mungkin nih seminggu ya, kopi ini seminggu saya habis kayak begini ya. Baru yang kemasan yang agak gede ini 150, ini 250. Nah, oke. Mas, terakhir ini ya bisa didapat di mana aja Kopi Koleo di marketplace. Kita bisa lihat di
Di Tokopedia ada. Di Tokopedia kopi Koleo namanya? Koleo Coffee. Koleo Coffee, oke. Kemudian kalau di Mojokerto ada toko offline-nya di Melirik? Iya, di Melirik ada. Boleh, alamatnya boleh Mas di-sharing? Di Melirik RT 5 RW 10 dekat Rola 3 kalau pernah ke Mojokerto. Oke, dekat Rola 3 di Melirik. Di Google Maps juga sudah saya poin. Udah di pin ya di Google Map, jadi gampang nyarinya di Melirik di dekat Rola 3. Nah, Mas Krisna standby terus di sana. Kalau ada yang mau ngobrol, sobat KUKM, kalau lagi pas mampir di Mojokerto pengen ngobrol, karena kalau teman-teman perkopian ini yang pengen dicari selain produknya itu pasti ngobrol sama ownernya yang bikin kopinya ini gitu ya. Kalau di Instagram boleh dicek di Instagram di Koleo Coffee @KoleoCoffee. Kemudian ada WhatsApp kalau pengen chit-chat langsung setelah nonton ini, terus pengen hubungin Mas Krisna untuk ngobrol dulu boleh. Ada di 081 330 333 580. Saya ulangin ya, di Mas Dennis nanti dibantu di bawah. Oh, deskripsi sudah ada. Ada di 081 330 333 580. Gitu ya, Coffee Koleo. Wah, ini luar biasa. Saya terima kasih Mas Krisna udah sharing sama kita, pengalamannya luar biasa. Udah fokus di sini aja. Rezekinya udah di sini aja sambil bantu sobat KUKM yang ingin mengembangkan produk kopinya gitu ya. Nanti kapan-kapan kita bisa kali ya undang-undang sobat KUKM yang pure usahanya di produk kopi untuk bisa sharing sama Mas Krisna di sini. Oke, terima kasih sobat KUKM yang udah nonton kita di Sinobar. Tema kita kali ini adalah From Zero to Hero with Koleo. Waduh, keren ya. Bareng sama Mas Krisna Tri Prasetya, founder dan owner Kopi Koleo. Saya Tika Sulistia, pamit dari Sinobar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mas Krisna.